Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Budian ya. Materi kali ini, materi konsentrasi, ini kelanjutan dari materi video pembelajaran sebelumnya tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Jadi anak-anak kalau dilihat dari kata-kata jumlah partikel zat di sini, maka hubungannya erat sekali dengan yang namanya konsentrasi. Begitu ya. Nah, ada 3 konsentrasi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, molaritas disimbolkan dengan M besar. Kemudian molalitas disimbolkan dengan M kecil. Kemudian fraksi mol disimbolkan dengan X. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, molaritas disimbolkan dengan M besar. Pengertiannya adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 ml larutan. Rumus yang digunakan, M sama dengan N dibagi V atau M sama dengan massa dibagi MR kali 1000 dibagi V. Di mana M itu molaritas, satuannya molar atau M. N itu jumlah mol, satuannya mol. Kemudian V itu volume larutan, satuannya bisa liter, bisa mililiter. Ya. Massa dibagi MR ini itu sama dengan mol. Begitu ya. Rumus 1, rumus 2 ini sama-sama benar anak-anak. Mana yang kita gunakan? Kita menggunakan rumus, itu kita lihat dulu apa yang diketahui di dalam soal. Begitu. Langsung ke latihan soalnya saja, biar lebih paham. Nah, ini latihan soalnya. Sebanyak 6 gram urea dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Tentukan konsentrasi larutan urea yang terbentuk. Jika MR urea itu 60 gram per mol. Pertama kita cari yang diketahui dulu. Masanya 6 gram, volumenya 500 ml, MR-nya 60 gram per mol, yang ditanyakan M. Nah, langsung jawab. Kita gunakan rumus yang mana, anak-anak? Yang ke satu atau yang kedua? Kalau dilihat dari apa yang diketahui, ada massa, ada V, ada MR, maka lebih mudah kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu M sama dengan massa dibagi MR kali 1000 dibagi V. Ya, masukkan angkanya, massanya 6, MR-nya 60, volumenya 500. Dihasilkan 0,2 molar. Lanjut ke konsentrasi yang kedua, yaitu molalitas, satuannya M kecil. Pengertiannya, menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Rumusnya, M sama dengan massa dibagi MR kali 1000 dibagi P. Di mana M itu molalitas, satuannya molal atau M, massa satuannya gram, MR itu massa molekul relatif, satuannya gram per mol, dan P itu massa zat pelarut, satuannya adalah gram. Nah, ini latihan soalnya. Yuk kita mulai anak-anak. Sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 200 gram air. Tentukan kemolalan larutan glukosa tersebut. Ya, jika MR glukosanya sama dengan 180 gram per mol. Kita cari dulu yang apa yang diketahui. Massa zat terlarut ya, 9 gram. Massa pelarut di sini adalah massanya air, yaitu 200 gram. MR-nya itu 180 gram per mol. Ditanyakan adalah M. Langsung jawab anak-anak. Masukkan rumusnya dulu. M sama dengan massa dibagi MR kali 1000 dibagi P, massanya 9, MR-nya 180, P-nya 200. Langsung diketahui hasilnya 0,25 molar. Begitu anak-anak. Lanjut ya, masih semangat ya. Kita lanjutkan ke konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol. Perbandingan jumlah mol zat terlarut atau zat pelarut dengan jumlah mol total larutan. Fraksi mol itu ada dua. Yang pertama XT, itu fraksi mol terlarut. Yang kedua XP,
fraksi mol pelarut. Di mana XT ditambah XP itu sama dengan 1. Kita bahas satu-satu rumusnya. XT rumusnya sama dengan NT itu mol terlarut dibagi mol total larutan. Kalau XP sama dengan mol pelarut, ya, NP dibagi mol total larutan. Saya beri trik yang paling mudah untuk menghafal anak-anak. Apabila yang ditanyakan XT, T berarti di sini ya, maka mol T-nya ada di atas. Begitu. Bila yang ditanyakan XP, P berarti mol P-nya yang ada di atas. Nah, ini. Begitu ya. Semoga kalian lebih mudah untuk menghafalkan. Nah, ini contoh soalnya anak-anak. Sebanyak 2,5 gram CaCO3 dilarutkan dalam 90 gram air. Tentukan fraksi mol zat pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Nah, ini diketahui massa CaCO3. Berarti ini massanya zat terlarut ya, 2,5 gram. Kemudian massa airnya ini berarti massa pelarut, yaitu 90 gram. MR-nya CaCO3 100 gram per mol, MR-nya air 18 gram per mol. Yang ditanyakan adalah XT, fraksi mol zat terlarut, XP, fraksi mol zat pelarut. Yuk, kita mulai jawab. Nah, ini. Pertama, XT rumusnya NT dibagi mol total campuran. NT ditambah NP. NT berarti massa zat terlarut dibagi MR-nya. Berarti massa zat terlarut di sini adalah CaCO3. Berarti massanya 2,5 dibagi MR-nya 100. Ini mol P-nya ini untuk air. Berarti massa air dibagi MR-nya air, yaitu 90 dibagi 18. Begitu ya. Kita masukkan, kita hitung, ketemulah XT yaitu 0,01. Untuk mencari XP itu ada dua cara. Cara pertama, cara kedua. Cara pertama, kita menggunakan rumus yang awal, XP, yaitu NP dibagi NT ditambah NP. Tinggal dimasukkan angkanya, ketemu 0,99. Cara yang kedua, kita menggunakan rumus yang ketiga, anak-anak, yaitu XT ditambah XP sama dengan 1. Itu ya, hubungannya ya. Berarti kalau ingin mencari XP sama dengan 1 dikurangi XT. Berarti langsung tinggal kamu masukkan 1 dikurangi XT-nya, yaitu 0,01. Ketemulah hasil yang sama, yaitu 0,99. Saya menggunakan cara yang mana, Bu? Silakan pilih cara satu atau cara yang kedua. Sama-sama benar. Cuma saran saya lebih baik kalian menggunakan cara yang kedua karena lebih mudah biar tidak terlalu banyak menghitung begitu. Nah, itu tadi jenis-jenis konsentrasi anak-anak. Jadi ada molaritas, molalitas, fraksi mol. Silakan kalian berlatih lagi dengan mencari literasi-literasi yang lain. Semakin banyak berlatih, kalian semakin paham. Begitu. Kemudian untuk memahami kalian dengan materi konsentrasi ini, silakan ada 3 soal yang harus kalian kerjakan, ya. Kemudian nanti silakan dikumpulkan sesuai dengan ketentuannya, begitu. Semoga kalian bisa memahami ilmu yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.